Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam perkuliahan bisnis keluarga. Pada kesempatan kali ini, saya akan review sedikit untuk materi yang telah saya sharing di minggu lalu, minggu ketiga. Kita membahas mengenai konflik yang ada dalam bisnis keluarga. Sebelumnya juga sudah saya berikan penugasan mengenai kalian mendeskripsikan apa saja kelebihan dan kelemahan dari bisnis keluarga. Nah, di minggu ini dalam penjelasan video kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai kelebihan serta kelemahan dari bisnis keluarga. Lalu saya juga akan membahas mengenai konflik dalam bisnis keluarga. Oke, pertama-tama kita akan masuk ke dalam definisi dari bisnis keluarga. Jadi sebenarnya apa sih definisi dari bisnis keluarga? Secara sederhana kita dapat mendefinisikan bisnis keluarga sebagai bisnis yang dikelola oleh keluarga. Itu untuk pengertian secara sederhana. Tapi beberapa ahli mendefinisikan bisnis keluarga itu yang pertama adalah berdasarkan keinginan. Menurut Mintzberg dan Walters, dikategorikan sebagai bisnis keluarga apabila bisnis yang dilakukan berdasarkan keinginan anggota keluarga dan direalisasikan oleh keluarga itu sendiri. Berarti didefinisikan di sini bahwa awal mulanya bisnis keluarga ini adalah berasal dari keinginan keluarga. Misalnya nih, kita dalam satu keluarga, ibu kita kepengen buka warung nasi Padang. Ayo kita buat warung nasi Padang. Nah, tercetuslah ide yang berasal dari keluarga, lalu direalisasikan oleh keluarga. Nah, itu definisi bisnis keluarga oleh Mintzberg dan Walter. Selanjutnya, ada juga yang mendefinisikan bisnis keluarga berdasarkan keterlibatan anggota keluarga. Menurut Stern, bisnis yang disebut bisnis keluarga itu apabila bisnisnya dijalankan oleh satu atau dua anggota keluarga. Jadi kalau misalnya dalam suatu perusahaan itu sudah ada dua anggota keluarga, satu aja udah termasuk bisnis keluarga, apalagi dua, bahkan lebih. Maka perusahaan ini dikategorikan sebagai perusahaan keluarga. Lalu berdasarkan kepemilikan manajemen, ini terkait dengan di mana mayoritas suara yang berpengaruh pada perusahaan itu ada pada keluarga. Jadi walaupun perusahaannya punya manajemen secara profesional, tetapi dalam bisnis keluarga, tetap keputusan akhirnya itu harus rembukan keluarga. Nah, biasanya seperti itu ya untuk bisnis keluarga. Dalam prakteknya mungkin berbeda-beda antara perusahaan keluarga yang satu dan perusahaan keluarga yang lainnya. Lalu selanjutnya definisi bisnis keluarga berdasarkan jumlah kepemilikan saham oleh anggota keluarga yang terlibat. Nah, ini nanti didefinisikan bahwa disebut bisnis keluarga apabila sebuah keluarga ini jumlah sahamnya itu lebih besar daripada pihak lainnya. Jadi karena saham yang dimiliki oleh keluarga lebih besar, maka kendali penuhnya adalah terletak pada si pemilik saham terbesar, yaitu anggota keluarga. Selanjutnya adalah mengenai karakteristik bisnis keluarga. Jadi yang pertama pastinya adalah keluarga merupakan owner. Jadi disebut bisnis keluarga apabila si keluarga ini merupakan pemilik perusahaan dan juga dia terlibat dalam manajemen bisnis. Yang kedua, adanya interaksi antara sistem bisnis dan anggota keluarga. Misalnya seperti ini, pendiri bisnisnya adalah si kakek. Dia merupakan founder sekaligus owner, pemilik saham juga. Nah, ketika dia memilih jajaran untuk manajemen, seperti contohnya manajer keuangan, ternyata dia mempercayakan jabatan tersebut kepada cucunya. Nah, ini menggambarkan bahwa dalam perusahaan, si kakek sebagai owner sekaligus foundernya, founder perusahaan, dia memberikan wewenang kepemimpinan kepada cucunya. Jadi ada interaksi antara sistem bisnis, yaitu antara si kakek dengan si cucunya tadi. Interaksi sistem bisnisnya ini dalam artian si kakek sebagai founder dan owner, sementara
cucunya sebagai manajer keuangan, ada interaksi sistem bisnis. Jadi mereka secara ikatan darah berpaut, secara manajemen dalam perusahaan mereka memiliki peran dan tanggung jawab yang berkaitan. Sebagai manajer keuangan, si cucunya harus melapor kepada atasannya, baik itu atasan langsung maupun ke kakeknya langsung. Oke. Dikatakan juga sebagai bisnis keluarga apabila ada transfer kekuasaan antara generasi, baik sudah dilakukan saat ini, jadi sudah berjalan, baru mau akan dilakukan di masa yang akan datang juga bisa. Jadi ada transfer kekuasaan. Misalnya tadi dicontohkan si kakek tadi sebagai foundernya atau owner perusahaan, nah dia kan udah meng-hire menjadikan cucunya sebagai manajer keuangan. Ya, kakek ini kan berarti si generasi pertama. Nanti dia punya anak kan generasi kedua. Generasi ketiganya adalah cucunya. Jadi dia udah ambil ancang-ancang nih kenapa cucunya diletakkan sebagai manajer keuangan. Karena dia punya visi dan misi ke depannya cucunya yang sekarang sebagai manajer keuangan inilah yang akan menggantikan posisinya. Jadi dia udah menyiapkan transfer kekuasaan antar generasi. Dan transfer kekuasaan antar generasi itu harus disiapkan dari jauh-jauh hari. Kenapa? Karena yang namanya manajemen perusahaan itu sifatnya kompleks. Nggak semudah membalikkan telapak tangan ya ketika kita memindahkan kepemimpinan perusahaan, apalagi perusahaannya skala besar. Nah, kalau nggak disiapkan dari jauh-jauh hari, bisa jadi nanti transfer kekuasaannya tidak matang dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik internal perusahaan yang bersumber dari masalah keluarga. Bisa jadi karena transfer kepemimpinannya mendadak, ternyata anggota keluarga yang lain nggak setuju. Kayak contoh tadi yang saya contohkan, si kakek ini yang berniat untuk mewariskan kepemimpinannya kepada cucunya, bisa jadi nanti anak-anaknya nggak setuju. Kalau misalnya diancang-ancangnya dalam jangka pendek atau mendadak. Tapi kalau sudah dipersiapkan dalam jangka panjang, makanya dikasih belajar dulu jadi manajer keuangan, nanti naik lagi jabatan. Nah, kalau seperti itu kan memang sudah matang ya. Ketika si cucunya mengemban jabatan sebagai penerus, menggantikan si kakek, tentunya dia sudah punya pengalaman, sudah punya ilmu yang cukup baik juga, karena pembelajaran terbaik adalah melalui pengalaman. Jadi transfer kekuasaan ini harus sudah disiapkan secara matang. Yang keempat, selanjutnya karakteristik bisnis keluarga adalah persepsi pemimpin perusahaan yang menyatakan bahwa bisnis yang dijalankan adalah bisnis keluarga, lalu mayoritas hak suara dimiliki oleh sebuah keluarga, begitu juga dengan mayoritas jumlah saham. Lalu ada juga yang tadi disampaikan di awal bahwa yang mengemukakan ide pertama kali mengenai pengadaan bisnis, kita bikin rumah makan yuk, itu adalah idenya didasari oleh ide keluarga. Lalu untuk perusahaan-perusahaan yang kompleks, skalanya besar, kalau harus memperkerjakan anggota keluarga saja, tentu saja itu tidak akan efektif dan efisien. Nggak bagus juga untuk lingkungan kerjanya. Kalau semua anggota keluarganya ini family, nggak bagus ya. Nanti ada korupsi, kolusi, ada nepotisme, ada berbagai hal lainnya. Jadi dia juga harus meng-hire tenaga profesional yang emang mampu, punya riwayat kerja yang bagus, punya pengalaman. Tujuannya adalah untuk memberikan pandangan yang lain bagi perusahaan. Biasa kan kalau anggota keluarga nih visi misinya sama nih. Jadi kalau ada orang lain, khususnya profesional di bidangnya, di dalam perusahaan, dia bisa ngasih alternatif-alternatif atau pandangan-pandangan yang berbeda dengan pandangan si owner. Atau maksudnya pandangan yang dia berikan itu berbeda dengan pandangan si pemilik. Beda dengan pandangan keluarga, karena kalau profesional manajemen kan nggak punya kepentingan keluarga ya, dia emang pure bisnis aja, gimana cara ningkatin laba, gimana meningkatkan penjualan, jadi dia nggak fokus sama hal-hal yang sifatnya menguntungkan keluarga karena sifatnya dia profesional. Jadi sebenarnya harus memperkerjakan juga
karyawan yang bukan anggota keluarga. Oke, seringkali yang terjadi di lapangan adalah ada konflik yang terjadi dalam bisnis keluarga, dan umumnya konflik ini terjadi karena masalah keluarga. Jadi bisnis keluarga ini erat sekali kaitannya nanti dengan konflik antar keluarga. Nanti akan dicontohkan juga beberapa perusahaan yang bermasalah atau berkonflik dalam urusan keluarganya, ada yang bankrupt, ada yang tetap stay. Oke, nanti akan dijelaskan juga. Oke. Kelebihan bisnis keluarga menurut IFC Corporate Governance yang pastinya adalah pekerja lebih loyal terhadap perusahaan. Ini lebih ke anggota keluarga sih, karena perusahaan keluarga, karyawannya banyak yang anggota keluarga, jadi ada rasa memiliki perusahaan yang lebih besar. Karena kalau misalnya, kenapa harus loyal? Karena kalau misalnya kerjanya nggak bagus, kerjanya nggak loyal, nanti bisnis kita bangkrut. Jadi mereka punya keinginan kuat untuk mempertahankan bisnis karena ini merupakan bisnis keluarga. Ada sebuah prestis yang harus dijaga. Ini bisnis keluargaku loh, jadi kita harus benar-benar loyal sama perusahaan. Itu merupakan kelebihannya. Sama dengan komitmen kuat terhadap perusahaan, ini lebih ke anggota keluarga yang bekerja sebagai karyawan keluarga tersebut. Jadi dia punya komitmen. Dia jadi lebih loyal, dia lebih punya komitmen karena dia merasa memiliki perusahaannya. Perusahaannya adalah milik kakek saya sebelumnya. Saya harus bekerja dengan loyal, harus menjaga komitmen supaya perusahaan ini tetap survive. Oke. Lalu bisnis keluarga juga untuk anggota keluarga ini memperkuat ikatan perkawinan karena isinya banyak anggota keluarga, jadi lebih harmonis. Itu kelebihannya. Birokrasi lebih gampang. Kalau misalnya dalam bisnis formal, mungkin dari direktur mau ketemu sama manajer, itu harus ada beberapa birokrasinya. Harus ketemu sama atasan langsung dulu, atau harus appointment dulu, bikin janji dulu. Tapi karena si direkturnya kakek, lalu manajernya cucu, kalau mau konsultasi bisa by phone, bisa telepon. Nggak harus meeting formal. Bahkan mungkin ketika makan malam di meja makan, mereka bisa sambil mendiskusikan bisnisnya. Karena itu tadi, jadi urusannya itu lebih gampang, nggak ribet. Adanya nilai-nilai keluarga, serta mudah melakukan pengawasan. Kelemahannya adalah, nah kalau ada kelebihan pasti ada kelemahan. Salah satunya adalah kepentingan bisnis dan keluarga seringkali terbentur. Tadi yang saya sampaikan, kalau menurut visi misi antara anggota keluarga yang memilih bisnis dengan visi dan misi profesional manajemen itu kadangkali berbeda. Kalau misalnya visi misi perusahaan oleh profesional manajemen, dia orientasinya orientasi profit dan memaksimalkan kesejahteraan karyawan. Tapi kalau di keluarga bukan tidak mungkin orientasinya adalah memakmurkan anggota keluarga saja. Jadi contohnya itu ya, jadi seringkali terjadi terbenturnya kepentingan bisnis dan keluarga. Lalu yang kedua kelemahannya adalah yang seringkali terjadi. Sebagian besar bisnis keluarga ini gagal ketika dia gagal meneruskan kepemilikannya kepada generasi selanjutnya. Bisa jadi penyebabnya bisa banyak hal. Salah satunya adalah ternyata si suksesor atau si generasi penerus ini tidak mau. Dia tidak mau diberikan kepemimpinan, tapi karena bisnis keluarga, dia harus turun-temurun. Dia nggak mau, jadi dia akan ogah-ogahan. Tidak mau dan tidak mampu. Nah, kalau dia tidak mau dan tidak mampu, itu akan krusial sekali. Nah, kalau dia mau dan mampu, tentunya akan sangat baik sekali bagi perusahaan. Kalau dia mau dan mampu, tentu saja untuk suksesi atau transfer kekuasaan antar generasi ini bisa dilakukan dengan baik. Oke, ada konfliknya ini ada intern dengan keluarga, keluarga dengan orang luar, maupun keluarga dengan bisnis. Dan kelemahannya yang terakhir adalah kurang memiliki sistem tata kelola. Jadi kalau kita lihat di sini, dalam family business ini sistemnya adalah ini.
model lingkaran. Ada 3 komponen. Yang pertama di sini adalah kepemilikan, keluarga, dan bisnis itu sendiri. Di sini bisa kita lihat bahwa, nah, ini ada yang di tengah-tengah ini namanya irisan. Jadi dalam bisnis ini bisa kita lihat yang di tengah-tengah ada karyawan yang merupakan keluarga, ada karyawan yang ada keluarga yang menjadi pemilik dalam bisnis ya. Ada yang non keluarga. Jadi untuk kepemilikannya juga ada yang dimiliki oleh keluarga. Jadi bisnis keluarga itu isinya adalah karyawan yang merupakan anggota keluarga, keluarga sebagai pemilik perusahaan, karyawan sebagai pemilik pegawai, serta karyawan non-keluarga. Sumber konflik dalam bisnis keluarga. Di minggu lalu, ketika perkuliahan tatap muka di kelas pagi, ini sudah saya bahas. Akan saya bahas secara garis besar, ini adalah masalah petunjuk dalam bisnis atau visi misi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi si founder kepengennya perusahaannya generasi pertama, kepengen perusahaannya ini perusahaan yang ramah lingkungan. Nah, ketika sudah sampai ke generasi kedua, kepemimpinannya sudah sampai ke generasi kedua atau ke anaknya, perusahaan masih sama. Menciptakan produk yang ramah lingkungan. Nah, ketika sampai ke generasi ketiga, ternyata udah mulai kabur tuh visi misinya tuh menciptakan produk yang ramah lingkungan. Nah, disinilah mulai terjadi konflik. Konfliknya nanti biasanya adalah akan ada pertentangan. Perusahaan kita dulu zaman generasi pertama, gini loh, kok pas generasi ketiga, pas zaman kamu, jadi nggak menerapkan lagi konsep ramah lingkungan, padahal nilai jual perusahaan kita itu ya ramah lingkungan itu tadi. Nah, ini yang bisa menjadi konflik. Kurang adanya petunjuk dalam bisnis. Jadi visi dan misi yang dipegang teguh oleh generasi pertama dan kedua ini nggak ditanamkan dengan baik pada si generasi ketiga. Akibatnya ya ini terjadi konflik. Lalu yang paling sering terjadi juga adalah kompensasi. Kompensasi ini seringkali ya kita lihat atau kita dengar juga beberapa perusahaan. Nah, saya sering dengar tuh kalau misalnya di perusahaan Chinese. Nah, kalau dia Chinese satu suku atau satu ras, itu gajinya beda dengan yang pribumi. Saya nggak tahu tuh apakah benar seperti itu atau enggak. Nah, dalam perusahaan keluarga, orang-orang dengan jabatan yang sama misalnya, yang satu anggota keluarga, yang satu enggak, sama-sama manajer. Nah, tidak menutup kemungkinan beberapa perusahaan dia sistem gajinya beda. Si manajer yang merupakan anggota keluarga ternyata diketahui gajinya lebih besar daripada yang bukan anggota keluarga. Kesejahteraan yang diterima juga lebih besar. Contoh, kalau untuk posisi manajer, sebenarnya nggak dapat mobil dinas. Tapi karena dia cucunya si owner, dia dikasih mobil dinas, kan cucunya. Itu adalah salah satu sumber konflik yang menyebabkan kesenjangan antar karyawan. Ini ada juga suksesi. Suksesi ini adalah transfer kekuasaan yang sering sekali menjadi penyebab konflik dalam bisnis keluarga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perusahaan bisnis keluarga. Ini ada yang masih ada sampai sekarang dan ada yang udah nggak ada lagi. Nah, perusahaan ini ada Nyonya Menir, Sinarmas, dan Ayam Goreng Soeharti. Ini merupakan perusahaan yang didirikan oleh keluarga. Nah, untuk Nyonya Menir ini bangkrut karena permasalahan konflik antar keluarga. Di generasi pertama masih oke, kalau nggak salah ini terjadi masalahnya pada generasi ketiga. Ketika si ibu foundernya ini wafat, terjadilah perebutan harta gonogini ya, yang sering kali terjadi ya kalau misalnya meninggal itu ada perebutan harta warisan. Begitulah yang terjadi di Nyonya Menir. Jadi perusahaannya ini merupakan perusahaan jamu terbesar karena dia berdiri sejak tahun 1912, tapi dia udah nggak ada lagi. Ya, salah satunya adalah penyebabnya asal mulanya itu adalah karena masalah
harta warisan. Begitu juga dengan Sinarmas. Sinarmas ini juga menghadapi konflik yang sama, yaitu perebutan harta warisan juga. Jadi setelah si foundernya wafat, Bapak Eka Cipta ini punya 2 orang istri. Jadi dia punya anak dari istri pertama dan istri kedua. Jadi sempat jadi masalah juga karena si anak dari istri pertama mempermasalahkan harta warisan yang diberikan oleh almarhum ayahnya kepada saudara tirinya atau anak dari istri kedua. Jadi dia nggak terima nih, kamu cuma anak anak dari istri kedua kok dapat porsi yang sama besar dengan saya dari anak istri pertama. Nah, kurang lebih seperti itu. Cuman bedanya dengan Nyonya Menir, Sinar Mas ini masih ada, masih besar bisnisnya sampai sekarang. Cuman dia agak sedikit terganggu aja. Coba kalian cari nanti beritanya. Ada masalahnya, sempat gonjang-ganjing juga masalah keluarga. Dan ini merupakan bisnis keluarga ya, Sinar Mas, Nyonya Menir, Ayam Goreng Suharti. Begitu juga dengan Ayam Goreng Suharti. Dia sempat ada konflik juga, karena ayam goreng ini adalah milik suami dan istri. Suami istri merintis bisnis, membuat bisnis ayam goreng. Tiba-tiba di tengah perjalanan karir ayam gorengnya, tiba-tiba mereka bercerai dan pisah. Jadi akhirnya masing-masing kepengen dong megang nama yang sama, karena kan laris manis nih ayamnya. Pasti masing-masing kepengen tetap bisnisnya jalan. Tapi ketika mereka sudah berpisah, ya nggak bisa. Mereka pakai satu nama yang sama untuk 2 kepemilikan. Kedua-duanya sama-sama mau menjalankan bisnisnya, tetap menjalankan bisnisnya, tapi nggak bisa pakai nama yang sama dua-duanya. Jadi salah satu harus ganti nama. Nah, ternyata pemenangnya adalah si istrinya. Oke, itu merupakan salah satu contoh dalam konflik bisnis keluarga. Oke, ini merupakan konflik Sinarmas. Nah, Bluebird juga sempat mengalami konflik. Bluebird Group ini juga merupakan perusahaan keluarga. Sebenarnya ada banyak sekali perusahaan keluarga yang memang foundernya itu keluarga, anggota-anggota lainnya keluarga. Kalau kalian ngikutin juga beberapa waktu yang lalu sempat tren di YouTube mengenai parodi dari Indra Kents, yaitu parodi Indri Benz, yaitu Grace Tahir yang memerankan Indri Benz merupakan anak dari Bapak Sri Dato Tahir. Nah, Bapak Sri Dato Tahir ini merupakan salah satu founder dari Mayapada Group. Nah, Mayapada Group ini merupakan salah satu contoh perusahaan keluarga. Kalau pada nggak tahu Mayapada Group apa, nanti kalian bisa googling. Bisnisnya ada yang bergerak di bidang perbankan, ada yang bergerak di bidang kesehatan. Nah, itu merupakan salah satu contoh ya. Jadi ada banyak sekali kalau kalian mau cari perusahaan-perusahaan yang inti awalnya adalah perusahaan keluarga. Nantinya akan ada cara untuk menghindari konflik. Konflik ini nggak bisa kita cegah datangnya, tapi bisa kita atasi. Yang namanya konflik, apalagi dalam bisnis keluarga, nggak akan bisa kita uh, gimana ya, maksudnya nggak akan bisa kita cegah dia supaya nggak datang. Pasti akan datang, cuman akan ada cara untuk mengatasinya gimana atau meminimalisir kefatalannya. Jadi masih bisa diperbaiki lah konflik-konflik dalam bisnis keluarga ini. Apalagi kan karena anggota keluarga, jadi masih bisa diperbincangkan dengan baik-baik. Tata kelola perusahaan yang baik serta adanya solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga atau hubungan keluarga dengan bisnis akan menciptakan keberhasilan perusahaan milik keluarga. Jadi kalau bisnisnya berhasil, maka selanjutnya bisa diteruskan dari generasi ke generasi. Kepemimpinannya biasanya seperti itu, berdasarkan garis keturunan. Beberapa contoh lain untuk bisnis keluarga itu ada 2 kelinci, ada kapal api, teh botol sosro, sido muncul, lalu kita juga tahu Marta Tilaar, Kongguan, Mustika Ratu, ada Ciputra juga, Lipo, BCA juga sempat, Jarum, Gudang Garam, nah jadi ada banyak sekali. Nanti di akhir perkuliahan akan ada tugas yang saya berikan. Oke, selanjutnya
kita akan masuk Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan berikutnya mengenai kepemilikan perusahaan yang dibangun untuk tahan lama. Nanti ketika kalian belajar di semester selanjutnya mengenai manajemen pemasaran, nah kita akan mengenal yang namanya produk life cycle atau siklus hidup produk. Nah, sama begitu juga dengan perusahaan. Perusahaan itu punya yang namanya siklus hidup. Secara garis besar, ini ada perkenalan, pertumbuhan, pendewasaan, dan decline atau penurunan. Nah, kaitannya dengan bisnis keluarga ini adalah bahwa sebenarnya bisnis ini pelangganannya dipandang sebagai sebuah proses yang dinamis. Jadi, dia akan tetap melalui fase siklus kehidupan tadi. Ini kan produk ya kalau dalam pemasaran. Nah, ketika kita berbicara mengenai perusahaan itu sama. Kalau nggak pinter-pinter nih, bisnis keluarga kalau nggak pinter-pinter melakukan suksesi atau transfer kekuasaan, maka bukan tidak mungkin dia akan berada di tahap ini dengan cepat sekali. Merosot dari yang ada di atas, tiba-tiba turun ke bawah. Oke, ini ada beberapa tahapnya. Yang pertama adalah startup, struggle, ketika merintis, survival, bertahan. Supremasi ini apabila tidak dapat mempertahankan survival, biasanya dia akan gulung tikar. Nah, kalau gulung tikar ya dia bye-bye ya, sayonara. Tidak ada jaminan bahwa perusahaan yang berada pada tahap supremasi akan awet di posisi itu. Bila tidak bisa menyelaraskan diri dengan dinamika lingkungan bisnis yang berubah cepat. Salah satunya juga adalah penyebabnya kenapa banyak bisnis keluarga yang gulung tikar itu juga karena dia nggak bisa beradaptasi dengan perubahan bisnis. Nggak fleksibel gitu. Zaman kan semakin kesini semakin berkembang. Segala meeting yang awalnya offline bisa online. Jarak nggak jadi masalah. Kalau dia terlalu kaku, dengan adanya perubahan-perubahan itu, bukan tidak mungkin bisnis akan gulung tikar. Jadi bisnis harus tetap mengikuti kemajuan teknologi yang ada. Sebanyak 70% bisnis keluarga dinyatakan gagal pada generasi kedua, dan hampir 90%-nya tidak dapat bertahan pada generasi ketiga. Wow, tapi ini menurut si ahli ya. Jadi banyaknya itu gagal di generasi ketiga, tapi tidak menutup kemungkinan akan terus berlanjut sampai generasi keempat, kelima, keenam, tergantung bagaimana manajemen nanti si bisnis keluarga ini. Oke, salah satu alasan kenapa gagal suksesinya adalah perencanaannya nggak matang. Nah, jadi yang harus dilakukan si founder ketika ingin meneruskan tongkat kepemimpinannya yaitu nggak cuman modal ngomong aja sama si pelanjut generasinya, tapi juga harus disekolahin. Misalnya ya, dia tadi mau jadi cucunya sebagai manajer keuangan, harus disekolahin dulu, sekolah bisnis. Jadi dia punya basic ilmunya. Jadi ketika sewaktu-waktu dia diberikan posisi untuk mengganti posisi kakeknya, dia udah siap. Siap secara mental, siap secara ilmu, dan punya kompetensi. Jadi nggak serta-merta karena keluarga, karena cucu jadi ditunjuk, itu nggak seperti itu. Membangun kepercayaan dan komitmen. Komitmen dalam keluarga merupakan hal fundamental bagi keberlangsungan bisnis keluarga. Komitmen ini dibentuk sejak dini agar keberhasilan perusahaan keluarga terjamin. Ada beberapa faktor yang dapat mengancam komitmen yang dibentuk oleh keluarga. Yang pertama adalah apabila adanya rahasia antara anggota keluarga, kurang informasi, rendahnya tingkat kecerdasan emosional, lemahnya pengendalian emosi, dan sedikitnya pengetahuan tentang bisnis. Jadi ini bisa menyebabkan krisis komitmen dalam bisnis keluarga. Umumnya terjadi antar anggota keluarga. Yang satu ternyata lebih ini, yang satu dikasih info rapat sama-sama karyawan dan sama-sama keluarga, tapi dia kok yang satu lagi
Anak pertama dikasih tahu informasi mengenai rapat, kesimpulan rapat hari ini gimana. Tapi kok yang anak kedua, yang juga bekerja di perusahaan, tapi nggak tahu, kok nggak dikasih tahu. Nah, itu bisa terjadi ya iri dengki, bisa jadi seuzon juga. Karena kan sama-sama anaknya nih, kok nggak dikasih tahu nih, apa lebihnya si anak pertama ketimbang aku. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi yang paling penting di sini adalah kepercayaan. Merupakan elemen yang mampu merajut dan mempersatukan berbagai tingkatan dalam bisnis keluarga. Oke, 6 kebijakan bermanfaat bagi perusahaan keluarga. Kebijakan ketenaga kerjaan, kontraktor, layanan dewan, dividen, likuiditas, dan keluarga. Bahwa keterbukaan ini juga sangat penting dalam sebuah bisnis keluarga. Nah, satu yang dianggap sebagai aset bagi pemilik perusahaan keluarga. Yang pertama adalah, jadi kalau bisnis keluarga itu, gimana ya, prestisnya itu lebih tinggi, kayak lebih, gimana sih bahasanya, ya lebih wow gitu, karena ada sejarah keluarganya, ditemukan oleh kakek, diteruskan kepada anaknya, lalu selanjutnya cucu-cucunya yang mengemban kepercayaan. Nah, jadi ada prestis bagi si pemiliknya. Coba aja deh kalau kita. Ternyata kakek kita adalah pemiliknya Jamtos. Nanti orang-orang pasti bakal bilang, kamu cucunya yang punya Jamtos. Nanti berarti kalau kakekmu nggak ada, kamu kan yang bakal nerusin ya. Bangga nggak sih? Iya, ada ada nilai tambah lah bagi anggota keluarga yang lain juga. Oke, perbedaan antara perusahaan keluarga dan perusahaan lain terletak pada unsur keluarga yang menjadi kontributor terbesar. Jadi mayoritasnya adalah anggota keluarga. Walaupun misalnya karyawan level bawah, low manajemen yang nggak keluarga, biasanya yang anggota keluarganya itu ada di top manajemen yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan perusahaan. Jadi walaupun misalnya dalam perusahaan ini dia ada manajemen yang profesional yang bukan anggota keluarga, tapi kalau misalnya jajaran atasnya tetap diisi dengan anggota keluarga yang terikat secara garis keturunan maupun darah, ya percuma aja. Bakal jadi minoritas si manajemen profesionalnya. Oke. Ketika kepemilikan perusahaan berpindah dari generasi pertama kepada generasi kedua, tidak menutup kemungkinan hanya sebagian anggota keluarga yang bekerja pada bisnis tersebut. Oke. Nah, ini merupakan salah satu cara yang harus diterapkan oleh perusahaan keluarga untuk mempersiapkan kegiatan suksesi atau transfer kepemilikan perusahaannya. Yang pertama adalah yang ini tadi ya, sudah dikenalkan masalah bisnis sejak dini. Contoh sederhana nih, misalnya orang tua kita punya toko. Biasanya kan kalau Chinese seperti itu, nggak harus Chinese sih, biasanya orang Minang juga seperti itu. Bapaknya punya toko kain. Nah, nanti anaknya tuh dari SMA atau dari kuliah udah diajarin sedikit-sedikit jaga toko. Dari jaga toko nanti akan mulai paham mengenai arus masuk barang atau juga pencatatan keuangan. Jadi udah diajarin pelan-pelan dari yang cuma jaga toko. Terus akhirnya nanti anaknya buka juga toko kain yang kedua di toko yang berbeda. Jadi itu salah satu cara sederhananya ya. Orang tua kita punya toko, terus kita dididik, dibimbing untuk paham, lalu diberikan kepercayaan untuk buka toko juga. Oke, sebagai founder, nah pemilik perusahaannya harus memberikan contoh yang baik bagi generasi yang akan melanjutkan usahanya, menunjukkan kepedulian terhadap bisnis keluarga dan memberikan pemahaman bagi generasi penerus tentang struktur industri dan gambaran umum dari ekosistem bisnis perusahaan keluarga tersebut. Nah, kurang lebih tadi contoh sederhananya ya yang toko kain tadi ya, dari yang anaknya cuma jaga toko, terus belajar stok masuk, stok keluar, ecer ataupun grosir. Nah, nanti kan dia paham tuh sedikit-sedikit dia kenal sama supplier. Nah, jadi harus ngajarinnya tuh memang harus pelan-pelan. Gak bisa ujuk-ujuk ya kamu nanti selama ini anaknya kuliah tiba-tiba tamat
Dia nggak tahu apa-apa tentang toko yang dikelola oleh orang tuanya. Udahlah nak, daripada kamu capek-capek cari kerja, udah kerja aja di tempat bapak, tapi nggak punya basic. Itu bisa, tidak menutup kemungkinan akan sukses, tapi kan butuh waktu lebih lama. Nggak instan untuk dia belajar. Akan lebih baik jika sebelumnya dia dibekali dulu dengan pemahaman, dengan kemampuan, atau perlu kalau dalam bisnis yang lebih kompleks, kursusin dulu gimana caranya memimpin perusahaan, gimana manajemen bisnis itu. Kalau mau ekspor impor gimana? Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi sebagai pemimpin generasi penerus dalam bisnis keluarga ini ada keuntungan dan ada tantangannya. Kalau misalnya bisnis keluarga yang udah stabil, tentunya si penerus ini ibarat katanya ongkang-ongkang kaki ya. Kalau udah perusahaannya gede, sekelas Jarum dan Gudang Garam itu kan udah besar sekali. Nanti si generasi penerusnya itu kan gampang. Udah nikmatin, tinggal nikmatin aja, nggak perlu uh, survive atau nggak tahu gimana caranya survive di masa krismon, krisis moneter, karena dia udah tahu tinggal enaknya itu aja. Jadi dia keuntungannya itu dia tinggal meneruskan aja. Paling ya merubah-merubah sedikit hal-hal kalau misalnya ada perubahan kondisi ekonomi kayak corona kemarin, harus ada perubahan kebijakan. Nah, tapi tantangannya adalah bahwa tidak menutup kemungkinan nanti karena dia ngerasa kan tadi udah dijelaskan kalau generasi pendiri itu kan dia emang survive, emang mati-matian dia berusaha memperjuangkan bisnisnya. Tapi kalau generasi penerus kan tinggal nikmatin. Nah, ada yang tidak dirasakan oleh generasi penerus ini. Itu yang bisa menyebabkan terjadinya juga kalau nggak dilakukan dengan baik, nanti dia akan santai. Karena ngicip enaknya aja, rasa memilikinya itu kurang. Oke, budaya dan norma yang berlaku dalam keluarga terkait hak dan kewajiban dalam perusahaan. Ada penolakan terhadap perubahan yang akan dibawa oleh generasi penerus. Seringkali terjadi juga. Nggak usah jauh-jauh kalau misalnya ganti bos, atau ganti dosen deh. Ganti dosen, dosen yang ini nggak enak. Enakan yang kemarin. Akan selalu ada konflik yang seperti itu. Nah, itu merupakan tantangan. Akan selalu ada penolakan. Bos yang sebelumnya kerjanya ya serius tapi santai. Kita diajak untuk kerja serius tapi dalam cara yang fun. Nah, ternyata generasi penerusnya ini, generasi Y, ternyata terlalu kaku dan terlalu formal, jadi nggak bisa membaur dengan karyawan dengan baik. Itu bisa jadi masalah ya. Oke. Lalu tantangannya adalah antara minat dan kemampuan generasi penerus ini, apakah ada kesesuaian nggak antara minatnya dengan bisnis keluarga yang dijalankan. Misalnya minat dia adalah ini, minatnya adalah untuk menjadi IT, tapi diarahinnya malah ke bisnis makanan. Tapi sebenarnya masih ada kesesuaian sih. Kalau IT dengan bisnis pemasaran kan pengembangannya kan dalam variasi marketplace, saluran distribusi pemasarannya. Oke, nah selanjutnya di akhir ini adalah tugas individu. Di kelas tatap muka, kelas pagi, sudah saya berikan contoh-contoh perusahaan yang berhasil dan ada juga perusahaan yang gagal, perusahaan keluarga. Nah, tugas individu 2, berhubung kita libur panjang juga, saya minta kepada Anda untuk mengerjakan tugas ini. Jadi yang pertama adalah, ini tugasnya ditulis tangan. Poin pertama adalah kalian harus menjabarkan atau memberikan contoh satu perusahaan di Indonesia yang merupakan perusahaan bisnis keluarga. Contohnya bisa Jarum, bisa Gudang Garam. Lalu yang akan kalian lakukan adalah buatlah ringkasan mengenai sejarah keberhasilan perusahaan tersebut. Lalu apakah perusahaan itu survive atau enggak? Titik keberhasilannya ada di generasi pertama, kedua, atau ketiga. Lalu ada yang sukses, ada juga yang gagal. Nah,
Berikanlah contoh satu perusahaan di Indonesia yang merupakan perusahaan bisnis keluarga dan bangkrut disebabkan oleh masalah keluarga. Nanti kalian jabarkan perusahaannya, lalu bangkrutnya kenapa, titik kebangkrutannya karena apa. Jelaskan secara singkat, jelas, dan padat, tapi menggambarkan keseluruhan materi mengenai konflik bisnis keluarga serta mengenai generasi penerus, keberhasilan generasi penerus. Kalau dia masih survive sampai sekarang kan berarti generasi penerusnya berhasil ya melakukan suksesi atau transfer kepemimpinan. Nah, nanti jawabannya ditulis tangan lalu di-scan dalam bentuk PDF lalu disubmit ke e-learning. Oke, sekian untuk perkuliahan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.